Aha, stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Pembiayaannya bukan begitu. Ini yang kita diskusikan ini adalah komponen belanja di dalamnya adalah program kegiatan. Kalau ada yang lain, mari kita lihat. Jadi bukannya Kemendagri ini mau revisi versi gubernur, tidak mengevaluasi, bukan itu. Oke, begini. Nah ini yang langkah kita dengan time frame sampai tanggal 13. Kita jangan katakan evaluasi. Tetapi pada akhirnya bahwa itu tidak disetujui yang bagian itu tadi, bagaimana kita menyelesaikan sampai selesai. Kalau tidak juga disetujui, ada normanya yang mengatur yang saya sampaikan tadi. Karena mungkin tidak bisa menunggu kita menyelesaikan itu. Jadi Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri berkeinginan bahwa dia jajaran terkait. Ada nggak ruangnya? Sampai tanggal 13 kita duduk evaluasi, kita fasilitasi dijadwalnya secara teknis. Karena jujur saya mengatakan pada akhirnya bahwa agenda pembangunan DKI itu digait oleh RKPD secara tahunan. Lebih parah lagi di Zoom oleh RPJMD, di bawahnya UAPPI. Kita dalam posisi yang tidak inline sebetulnya. Kita berharap 2016 bapak-bapak, ibu-ibu sudah duduk dengan kita. Jadi bagaimana kita menyelesaikan terhadap kelompok kita? Ada ruang. Kalau tidak bisa selesai pun ada ruang normatif yang itu solusi ke depan yang perlu kita kedepankan dalam waktu yang sangat. Kalau disampaikan jelas Pak. Kalau dokumennya itu berbeda bukan. Cuma masalahnya mana yang APBD hasil pembahasan. Oke, kalau gitu ini yang dispute. Masih mungkin nggak kita duduk membicarakan yang dispute. Ini dalam proses Pak, menyusun satu dokumen, menyusun produk hukum yang namanya perda. Manakala sudah jadi produk hukum perda masuk ke lembaga daerah, itu mengikat kita semua. Saya kira demikian Pak. Jadi sebelum saya, kalau yang punya Pak Gub ya sudah jelas ya gitu loh Pak. Yang kami evaluasi kita. Jadi kalau ditayangkan tidak ditayangkan ya bisa saja kita tayangkan hasil evaluasi kita. Ya. Tetapi poinnya kan kita mesti tarik ke belakang dulu. Sudah lelah kita bicara yang ini ya. Prinsip dasar kata Bapak bahwa itu adalah bukan hasil pembahasan. Kalau ada hasil pembahasan mari kita lihat mana APBD. Saya juga belum sempat lihat web itu. Masih, silakan Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Untuk besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu sudah kita setujui secara gelondongan dalam KUHPPS. Makanya kita sudah ada MOU antara pimpinan DPRD dengan gubernur. Kita setuju pendapatan itu, nggak perlu kita oncengin lagi. Kita setuju mengenai masalah pembiayaan. Yang kita oncengin lagi akan kita bahas waktu itu di tingkat bawah adalah masalah belanja. Belanja itulah yang kita berikan kepada gubernur yang bukunya sudah ada di sini. Memang seperti biasa Bapak,
yang kita berikan dari DPRD kepada gubernur itu tidak pernah tertulis lengkap. Maksud saya ada sistem e-budgeting, itu bukan tugas kita. Pada saat pembahasan tidak ada seperti itu. Memang itu tugas dari Pak Eksekutif untuk menginput sesuai dengan aturan e-budgeting yang Pak Dirjen tadi bilang bagus. Kita tidak mengatakan itu tidak bagus, tapi memang pada saat pembahasan ini yang kita berikan, yang kita tanda tangani itu tidak harus lengkap. Yang lengkapnya adalah eksekutif, apakah itu Bapeda dan DPRD. Jadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembahasan itu di luar pendapatan dan di luar pembiayaan yang memang secara gelondongan sudah kita setujui. Yang kita sampaikan adalah belanja. Itu dokumen ada. Dan ternyata yang kita masukkan itu tidak dimasukkan oleh eksekutif dalam surat gubernur yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Masalahnya ini sebenarnya sederhana sekali. Kalau misalnya ini masuk, ini nggak ada masalah. Kalau misalnya menurut gubernur pada saat itu, ini kurang pas, silahkan balik lagi. Kita lihat mana yang tidak pas, kita bereskan. Sampai pas, baru ke sana. Nah itulah aturan main. Ini kan APBD seperti ini sudah dibahas berpuluh-puluh tahun. Kok berbeda sekarang? Tidak pernah, ya. Kita tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah. Sampai dengan terakhir ada APBD yang diketok palu, yang disampaikan oleh eksekutif. Memang yang menyampaikan harus eksekutif, bukan kita. Harus gubernur yang menyampaikan. Tidak pernah itu tidak merupakan hasil bahasan. Itu Pak Mas. Saya kira sudah semakin jelas bahwa hasil pembahasan itu komponennya belanja itu program kegiatan yang belum mendapat persetujuan bersama. Bisa nggak saya katakan? Ya. Jadi APBD 73 kita sudah setuju. Gelondongannya itu, belanjanya, totalnya pun ya, belanjanya juga sudah, tetapi di dalam belanja itu kan. Nah inilah fungsi kita mengklarifikasi, masih mungkin nggak kita dulu sama-sama menyelesaikan itu. Kalau nggak bisa, ya kita berarti tidak ada persetujuan bersama bahwa dengan itu aja. Kita kan ada butuh waktu, jadi yang harus kita lakukan. Kami dalam posisi yang sudah harus mengevaluasi begitu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permen tanggal 13, ya, tanggal 24 itu Bapak punya waktu seminggu. Nah, dalam waktu 3 sampai tanggal 13 ini kita duduk bersama ini, bisa dan kita selesaikan itu. Ya. Terima kasih. Saya kira begini, Pak Sekjen. Pembahasan itu bagi kami sebetulnya sudah selesai pada saat paripurna. Itulah hasil pembahasan APBD, tetapi belum disahkan menurut saya. Karena disahkannya kita tahu prosedurnya di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau Pak Sekjen menanyakan, apakah mungkin itu diselesaikan sama di sini? Makanya kita meminta bagaimana penjelasan saudara gubernur di dalam hal ini. Kalau saudara gubernur mau mengakui belanja yang tadi bermasalah, kalau yang namanya memang tadi disampaikan Pak Ferry bahwa pendapatan dan biaya itu sudah disetujui di KUHP, sudah tidak ada persoalan. Dan kemudian pada saat pembahasan dokumen yang dikirim oleh Pemda itu hanya belanja.
Dan itulah yang lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya di belanja itu. Jadi kembali, Ya, Pak. saudara kenal yang kita. Nanti kita tanya Pak Gubernur. Ya. Nanti kita tanya. Ini kan mencari satu solusi. Sudah Bapak setujui pun bersamaan. Ya. Menteri Dalam Negeri masih mengevaluasi, Pak. Masih kami evaluasi. Sudah Bapak sudah bersama yang NKP tadi pun, ya, itu masih dievaluasi. Masih baik dia. Jadi disitulah proses evaluasi yang kita lakukan. Dan dengan keputusan Menteri itu, Bapak diberikan kesempatan seminggu untuk menindaklanjuti. Kemudian kita lakukan cek ulang. Dan bahkan ini undang-undang dulu mengatakan, manakala dia tidak sesuai dengan peraturan perundangan, pemerintah bisa membatalkan perda. Sampai ke situ. Jadi bukan berarti kalau disetujui Bapak dengan Pak Agung, ya otomatis itu jadi perda. Belum tentu. Mendagri punya kewenangan untuk mengevaluasi, mengatakan ini tidak sesuai peraturan perundangan, ini tidak konsisten dengan kepentingan publik. Itu aturan mengevaluasi. 1 minggu Bapak diberikan waktu dengan gubernur, duduk lagi, ikuti tidak evaluasi, tidak diikuti pula, ada kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan. Ada undang-undang yang tidak begitu. Nah inilah proses evaluasi. Kita berharap jangan sampai sejauh ini. Bahkan lebih ekstrim lagi undang-undang mengatakan kalau perda tidak bisa pun, ya Mendagri kan nggak bisa buat perda, Presiden nggak bisa buat perda. Diperintahkan undang-undang lakukan APBD itu dengan peraturan kepala daerah, peraturan gubernur Pak. Jadi itu posisinya, posisi bagaimana kita pegang. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kalaupun itu kita table lagi, ya kita bahas lagi yang komponen belanja itu, ya ada kesempatan. Jadi juga tergantung juga eksekutif, ya ada waktu. Dan waktu kita sudah demikian itu 13. Kita cek, tentu ini sudah menjadi disclosure ya, publik ya. Semua orang akan melihat pekerjaan kita itu. Pekerjaan. Mari kita lakukan, tapi kita terus susun dan training. Itu Pak Bu, jadi saya kira rekaman dari DPRD juga kami tangkap demikian, ya, bahwa pada hakikatnya rancangan perda APBD itu prosesnya sudah kami evaluasi, dengan itu secara normatif kami terima. Kemudian ada termasuk dengan surat Ketua DPRD mengatakan bahwa belum sepenuhnya itu dibahas bersama. Belum sepenuhnya dibahas. Adopsi pimpinan, sebentar ini saya menyambung semua Pak. Kenapa saya meluncurkan surat yang kedua tanggal 23 Februari saja? Apa yang diserahkan oleh eksekutif ke Departemen Dalam Negeri itu tanpa persetujuan saya. Artinya saya tidak ngerti apa-apa nih mengenai APBD yang diserahkan kepada eksekutif. Yang saya tujukan kepada gubernur, saya tujukan kepada DPR. Di sini terus terang ya saudara gubernur, saya juga ingin mencari kambing hitam di eksekutif ini, siapa yang bermain negara. Pada kesempatan ini juga Pak, secara gamblang, ini apa yang dikatakan teman-teman saya semua ini Pak ya, APBD masih tetap seperti itu ya, bukan kami mau kalah, tetapi tidak juga kami harus menjelaskan kepada Pak Sekjen, karena kami pada saat itu juga mengirim pembahasan yang belum selesai, ya pembahasan APBD yang belum selesai yang bekerjasama dengan eksekutif sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Saya cuma menerima tanda terima, tapi sudah sampai ke sini kalau asal ke saudari
ini, Wahyu, saudari Wahyu. Makanya Pak, kemarin pas koordinasi, mohon maaf Pak, kemarin saya juga sedang kurang sehat, saya nggak bisa hadir pada saat pertemuan kemarin. Itu baru kemarin teman-teman dari Dewan membawa kopi lagi kepada DDM dan Bapak mungkin kaget, itu ada dua APBD ya, ada di Kemendagri. Nah di sini Pak, saya rasa semua dengan adanya pertemuan ini antara eksekutif dan legislatif, ya kiranya kami sebagai ketua DPRD melepaskan ini memberi kepada Pak Kemendagri untuk dilihat dua-duanya dan diputuskan. Kalau tidak juga dua-duanya tidak diputuskan, silakan Pak Mendagri memutuskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami sudah terima juga yang dua saudara. Kalau tidak saya mau undang Pak Gubernur. Mohon kemarin juga kita sudah paparkan secara teknis tentang yang sudah disampaikan dan kami evaluasi, dan kemudian masalahnya ini sudah sangat jelas bahwa ini keras, jadi bukan dua versi APBD Pak. APBD-nya ini sangat lupa. Ada komponen belanja di dalam postur APBD itu yang berbeda. Ini yang terjadi. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana hasil pembahasan. Cover letternya sudah selesai, bahkan Ketua DPRD itu sudah menandatangani keputusan persetujuan itu, covernya ya. Itu saya undang Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen dan jajarannya Kemendagri. Yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan para anggota yang hadir, juga dari pejabat Pemprov DKI. Selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami terima kasih Pak adanya pertemuan seperti ini. Memang harus kita akui, tadi dikatakan oleh Pak Ferry, mantan Ketua DPRD, dulu tidak pernah terjadi masalah seperti ini. Jadi boleh saya tegaskan, masalah ini baru terjadi ketika ada proses pengisian hasil pembahasan oleh SKPD dan komisi-komisi dengan menggunakan e-budgeting. Misalnya contoh yang menggunakan istilah APBD siluman bukan dari saya maupun Pak Jokowi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Pak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan sekarang, dulu adalah Ketua BPKP Pusat. Ketika beliau di dalam auditnya menemukan ada proses percetakan untuk dikirim ke Mendagri yang tidak sesuai di dalam pembahasan program kerja. Kami bekerja sesuai dengan RPJMD, ada RPKD, dan ada KUA PPAS. Ini dasar. Memang ada satu persoalan baru di Jakarta agak sedikit unik. KUA PPAS itu tidak pernah ditulis dengan terperinci, Pak Dirjen. Pak Dirjen tahu persis, itu semua gelondongan. Dan biasanya menurut KUA PPAS pun ada panjang perdebatnya sebetulnya. Pengalaman saya 2 tahun. Lalu temuan BPKP 2012-2013 inilah yang membuat kami bertanya siapa yang menghilangkan atau menambah waktu dikirim. Itu jadi perdebatan kami. Misalnya contoh 2013 dalam anggaran APBD tiba-tiba 1 truk pun tidak ada untuk pembelian truk sampah. Lalu pada saat itu DPRD mengatakan dari SKPD tidak pernah mengusulkan, tapi SKPD mengatakan kami mengusulkan dicoret, dan kami tidak pernah bisa mempunyai bukti karena semuanya Excel. Lalu masuklah ke 2014 kami mau menggunakan e-budgeting, dan pada saat itu SKPD
di DKI menolak menggunakan e-budgeting dengan alasan tidak ada harga satuan. Dan pada waktu itu saya dan Pak Jokowi, masih gubernur, menyetujui. Kami menunggu. Akibatnya apa? Banyak sekali yang menurut kami tidak sesuai. Lalu kami mengambil langkah menstafkan atau memindahkan SKPD yang bersangkutan. Misalnya contoh Dinas Pendidikan, kami memasukkan Pak Laslo Marbun ke dalam, lalu beliau langsung menyatakan ada belanja 3,4 triliun yang tidak layak dibelanjakan. Makanya tidak heran dalam sejarah APBD DKI 2014 silpa terbesar. Karena banyak sekali tidak melakukan eksekusi. Di sini ada kepala dinas kesehatan, beliau juga mengajukan untuk tidak melakukan eksekusi. Dan kami temukan seperti itu, akhirnya 2015 kita ganti semua dari budgeting dari awal. Dan pada saat itu memang kita akui DPRD seperti perkataan Pak Ferry tadi mengirim daftar belanja yang harus biasa itu diisi oleh SKPD. Menurut kami harusnya ini bukan dikirim setelah kami lagi mau input, tetapi di dalam pembahasan SKPD dan komisi sebetulnya sudah selesai. Tapi kebiasaan kita pada Bapak puluhan tahun tidak pernah ada pembahasan sebetulnya. Kami memiliki dua dokumen 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang versi seperti ini. Jadi DPRD selalu pada saat input mengirimkan dokumen ini dan biasanya Bapeda akan minta diisi. Ini Bu Tuti masih di depan, masih saksi hidup. Saya minta Pak I ada tangan, tolong dibras SMS kepada seluruh SKPD, siapapun yang mengisi di luar pembahasan akan saya pecat. Saya katakan seperti itu. Dan sejak itulah semua tidak berani mengisi. Karena tidak berani mengisi, akhirnya diisi dari SKPD sesuai dengan pembahasan versi mereka. Sekarang yang jadi masalah, saya setuju kata Pak Ferry juga Pak Sekjen, sebetulnya tidak ada masalah kami kalau saya mengizinkan yang dikirim oleh DPRD kepada SKPD diisi di dalam e-budgeting. Tapi teman-teman tidak berani menipu lagi karena e-budgeting itu semua sudah ada tahu nama, jam, detik yang mengisi maupun mengubah. Nah inilah awal kita selisih. Anggota DPRD yang terhormat mengatakan saya menipu istilahnya dengan anggaran ini. Maka lalu Bapak Ibu membuat angket. Nah saya juga berkata saya sangat senang angket ini. Dan saya sudah bicara dengan beberapa partai yang punya teman banyak untuk mencabut angket ini. Saya katakan kalau bisa jangan dicabut angketnya supaya bisa mengetahui saya yang menipu atau siapa yang menipu di dalam anggaran ini. Makanya saya sangat senang angket jangan dicabut, saya katakan, karena saya tidak punya hak angket kepada Bapak Ibu. Saya angketkan penyidikan, makanya saya bawalah ini ke KPK. Seperti kata Pak Ketua, untuk mengetahui siapa yang menyelundupkan APBD DKI sejak 2012, 2013, 2014 sampai 2015. Nah ini butuh penyidikan hukum. Makanya ini saya kira ini akan terus berjalan. Kami berharap pihak berwajib akan meneliti siapa yang melakukan anggaran yang tiba-tiba meledak. Siapa yang tidak? Nah kalau hak angket silakan Bapak Ibu lakukan. Kalau memang saya salah prosedurnya jelas, saya pidana lapor ke MA, tidak bisa didukung siapapun, Presiden harus memecat saya. Kalau putusan MA seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu, tolong partai manapun jangan mengurungkan niat untuk membatalkan angket. Supaya ini jelas Bapak Ibu semua. Ya, supaya jelas. Dan kami pun akan terus melakukan penyidikan. Kami akan lapor kepada polisi, seperti Bapak laporan saya juga, sama-sama kita melapor untuk melihat
siapa yang akan menjadi terpidana dan masuk penjara. Dan saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Pak Sekjen, saya menambahkan, saya mengklarifikasi pernyataan Pak Gubernur bahwa yang 2012 pengusulan truk itu memang tidak pernah ada di Dewan. Draftnya kan ada. Waktu itu saya berhadapan sama Pak Gubernur langsung. Saya bilang, Pak Gub ini nggak ada. Karena waktu itu saya bicara lebih. Pak Gub bilang akhirnya manggil kepala dinas kebersihan terus kemudian dicopot. Saya mengklarifikasi aja bahwa ada salah Pak Gubernur menyampaikan. Yang kedua, ada pembahasan di Dewan dengan eksekutif. Saya punya recording 3 hari, hampir 3 malam. Nanti asisten pembangunan bisa dicek. Kalau mau dicek dibahas, memang sangat dibahas. Jadi saya cuma mengklarifikasi pernyataan Pak Gubernur tadi. Terima kasih. Baik, saya klarifikasi tadi kita fokus untuk Pak. Saya tegak dulu juga, karena saya waktu 2012 adalah sekretaris komisi ini. Apa yang disampaikan Pak Gubernur itu seolah-olah logis, padahal tidak logis. Karena kita punya hak kopi. Pak Gubernur bisa coba lihat di hak kopi ada tidak? Tidak ada, Pak. Saya ketika terima berita itu langsung saya coba cari di hak kopi. Jadi jangan bolak-balik. Baik Pak, saya mau fokus 2015 Pak. Kita mengevaluasi 2015 untuk menyelesaikan 2015. Kalau yang lain-lain kan sudah ada hukumnya, ada rekor politik, ada audit, itu sudah berlalu, ada forum yang melaksanakan hal. Ini yang ke depan Pak, yang 2015 mau kita selesaikan. Karena sekali lagi tidak ada pemerintahan yang nggak punya budget, yang nggak punya APBD. Ya, itu aturan sudah memberikan kesempatan harus kita selesaikan dengan opsi yang saya katakan tadi pada akhirnya demikian. Proses sekali lagi evaluasi kami jalan apapun nanti silakan itu produk hukumnya adalah Kepmen tanggal 13 paling lama itu harus dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil itu pun nanti kita sampaikan bukan hanya kepada DPRD, kepada Gubernur 7 hari Bapak uji lagi. Sepakat Bapak perdagang. Masukkan lembaga daerah. Dan pemerintah pusat masih lihat juga perda ini masih sesuai nggak dengan hasil. Tapi kalau nggak sepakat itu yang dikatakan bahwa ya kita harus punya itu kembali yang ke belakang yang 2014 dibuatkan APBD peraturan gubernur rancangannya sebelum ditandatangani oleh peraturan gubernur disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi ada opsi ini yang kita cari pertemuan kita dari kemarin bagaimana ada solusi. Tapi Kementerian Dalam Negeri punya keinginan yang kuat ini tidak sampai ujung sana, sampai ini peraturan daerah. Karena antara DPRD dan gubernur ini kan bukan buat perda satu saja Pak, banyak perda-perda lain. Perda-perda lain itu banyak. Dari komunikasi makanya dalam satu kotak itu adalah DPRD dan Pak Sekda 2015 Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Sekjen, Pak Gubernur, Pak Wagub, Ketua Dewan, para anggota Dewan, dan anggota Dewan yang saya hormati. Saya singkat saja Pak mau nanya tentang keputusan MK nomor 35 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan edaran Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, di mana dalam edaran Menteri Dalam Negeri tersebut ada kalimat yang sampai dengan saat ini kami masih pedomani, kami masih taati, yaitu agar barangkali ya diteruskan pada para gubernur, bupati, wali kota. Saya kira ini Pak masih izin Pak.
apakah DPRD masih berhak untuk membahas sampai kepada satu atau tidak. Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi ini masih yang lalu. Nanti ini orang hukum bisa mengatakan bahwa putusan yang telah itu ya, untuk APBN. Bentar Pak, bentar. Karena ini pengaturan rezimnya itu mengapa mengkaji mengirim ke daerah itu ramainya kemarin itu kan kong kali kong ya kong kali kong. Nah Mendagri meminta supaya penekanan itu di seluruh daerah juga jangan terjadi itu. Nanti Bapak Ibu lihat MK itu terhadap pasal yang dibatalkan itu adalah Undang-Undang 17 ya. Jadi saya kira untuk APBD Pak, aturan itu memang belum berubah. Oke. Ini kenapa surat ini muncul ya? Karena ada kong kali kong disampaikan oleh Mensaid Kap ya. Jadi saya kira tidak usah kita lari itu, kita normal positifnya masih demikian. Ya. Ini kadang-kadang pokoknya tebal di sini, kadang-kadang tebal di sini. But, good. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen, Pak Ketua, Pak Ketua, beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi ingin bahwa kita semua fokus untuk menyelesaikan satu tugas mendasar dari hak konstitusi kita, yaitu APBD 2015. Saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita semua eksekutif bersama-sama dengan legislatif. Satu poin yang perlu saya sampaikan bahwa 2015 ini, anggaran 2015 ini, kita harapkan menjadi pemicu perubahan mendasar untuk pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pemerintahan daerah itu betul-betul bisa bersih, bisa benar-benar berpihak pada rakyat. Jadi saya mendengar bahwa bertahun-tahun di DKI Jakarta proses anggaran selalu diselesaikan secara tertib ada. Kalau APBDes selalu dalam bentuk gelondoran. Pembicaraan dan dialog antara eksekutif dan legislatif selalu berfokus pada belanja. Padahal dari dikatakan Pak Sekjen bahwa APBD itu tidak komponen utama, itulah APBD. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Tadi saya menanyakan juga, kenapa kok muncul surat MK yang seperti itu sehingga DPRD tidak masuk pada satuan tiga, yaitu dalam upaya untuk menghindari terjadinya kokang. Dan mohon maaf, itu mungkin terjadi pada APBD di kami pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kami bertanya, apakah DPRD itu tidak mempunyai hak budget? Punya. Fungsi punya. Dan kalau dilakukan secara benar, harusnya itu dilakukan sejak mus-mus itu. Musrembang tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, itu harusnya DPRD turun untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dan untuk bisa menentukan bahwa kebutuhan rakyat yang paling besar adalah bla 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 bla. Ini yang harusnya dibahas di dalam forum di masing-masing tingkatan. Nah, karena kita ingin gampangnya saja
biasanya di ujung-ujung ini. Dan mohon maaf saya sampaikan, kalau kita ingin membuat perubahan betul, maka kita sepakati dan disampaikan oleh teman-teman DPRD dan saya juga sangat bergembira, saya semua bergembira bahwa sistem budgeting itu akan bisa menjadi satu sistem ya, sebagai jembatan, sebagai sarana yang mungkin nanti segera kita oleh Kemendagri agar juga bisa berlangsung dilakukan di seluruh daerah. Dengan cara seperti ini, kita semua bertanggung jawab atas setiap sen dana rakyat yang dikelola oleh pemerintah, dan harusnya itulah yang harus diserahkan kembali pada rakyat sesuai dengan perintah konstitusi yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah bahwa mengapa dibentuk negara, mengapa dibentuk pemerintah, kita ada kewajiban-kewajiban moral, politik dan negara yang masuk dalam diri kita. Dan saya yakin, bahwa DPRD juga mempunyai pemikiran yang sama, bahwa kita semuanya ini dipilih oleh rakyat dan berjuang betul untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Eksekutif juga, eksekutif diganti oleh orang rakyat, dan kemudian dia sebagai abdi masyarakat yang melayani masyarakat mempunyai satu tujuan yang sama. Yang berbeda adalah ketika kita masing-masing mempunyai pola pikir saling curiga satu sama lain. Itulah pentingnya duduk bersama. Dan kami sangat bergembira kita duduk bersama di sini untuk menyatukan visi, misi. Apa yang kita sepakati, siapa betul-betul berharap betul, ya, ini bisa menjadi perda, ada kesepakatan bersama dan kita menjadi perda, dan ini akan yang menang itu adalah rakyat, masyarakat. Ya, ini bagaimanapun juga mengganggu kita semua. Maka kami harap bahwa ini sudah kita selesaikan. Yang kedua, kalau tadi ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, ya, bahwa siapa yang tidak dibahas di sini, siapa yang terima, marilah kita lupakan dulu seperti itu. Marilah kita akan kembali lagi APBD itu apa komponennya. Kalau komponen yang diserahkan oleh eksekutif, oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kepercayaan mempunyai hak untuk menyelesaikan itu, dan komponennya hak, harusnya itu yang dibahas. Yang diteliti oleh Kemendagri itu ada untuk pendapatan, ada pembiayaan, dan ada belanja. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua DPRD, kita serahkan sebenarnya pada Kemendagri, termasuk dengan hasil-hasil revisi penyempurnaan yang kemarin sudah disampaikan dalam forum ini. Kami akan melakukan penyempurnaan tentu saja. Yang ketiga, kami berharap inilah pengalaman kita yang harus kita lalui, bahwa kita mencari sejarah ke depan. Pengalaman seperti ini sangat tidak elok, dan tentunya ya, pengalaman seperti ini saya berharap betul Pak Sekjen, Pak Dirjen tidak akan terjadi lagi di kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak, dan bukan hanya di kami Pak, seluruh Indonesia kita berharap bahwa best practices menjadikan Indonesia lebih baik. Sebetulnya saya jujur mengatakan bahwa di budgeting itu berbagai kami ya, itu kita juga punya Simda, ya, SIPKD, dan modifikasi. Once kita komit, ya, dengan e-budgeting itu lock. Begitu, itu sih jadi tidak bisa yang masuk. Tetapi komitmen itu melalui proses yang disebut dengan pembahasan APBD. Nah sekarang kita punya dokumen yang lengkap. Pada akhirnya tim saat ini Pak Wagub terus melakukan evaluasi dan kita ikuti proses itu. Dan klarifikasi seperti ini menangkap semua, makanya dokumen dipegang juga secara. Dan teman-teman juga melihat ini bukan hanya satu atau dua kali, banyak sekali kejadian tidak hanya provinsi, kabupaten, kota
baik Pak Dirjen Keuangan Daerah, Pak Budi masuk yang agak teknis-teknis dikit. Pak Sekjen, sebentar, boleh Pak? Ya. Oke, kita substansi saja. Kita apresiasi dengan budgeting. Teman-teman kita ada apresiasi. Saya setuju tadi, kemudian budgeting ini harus melalui pembahasan. Setuju ya? Waktu kita cuma 2 hari pembahasan kemarin, ketika kalau PPA disepakati di tangan. Namun demikian, setuju tadi saya, jangan mengabaikan proses undang-undang. Kalau PPA diberikan dorongan, kemudian eksekutif enak mengentry, masukkan kayak budgeting, kapan kami punya kesempatan hasil pembahasan itu diinput? Ini yang menjadi persoalan. Jangan cuma sentris kepada budgeting, terus kemudian mengabaikan proses hukum. Sekarang kita mau menggunakan proses hukum atau mau menggunakan kesewenang-wenang. Kan jelas tadi Pak Wagub ngomong, kita juga punya hak dan fungsi budgeting. Di sini memang tidak ada toleransi. Kalau tadi diperintahkan oleh Pak Gubernur, jangan ada yang menginput. Ini diskriminasi. Kami tetap katakan itu adalah hasil pembahasan. Harus jujur kami diberikan waktu kapan? Kalau dibilang kita menggunakan undang-undang, kita gunakan undang-undang itu dengan toleransi. Disepakati soal belanja, disepakati soal pembiayaan, disepakati soal pendapatan, sepakat semua. Ini diskriminasi namanya, dan mencari gara-gara. Kalau teman-teman katakan, jangan sentris kepada budgeting, kemudian mengabaikan proses hukum. Udah kita ngomong aja di sini sekarang. Ada ketua, ada gubernur. Kita mau menggunakan proses undang-undang, apa menggunakan sewenang-wenang. Jangan kemudian kami dihakimi di media massa, maling segala macam. Jangan. Saya tahu kapan itu diklop. Ini kan persoalannya budgeting diklop sudah lama. Jadi itu kamuflase. Kalau persoalan yang dikatakan kita ditipu itu cuma mengenai. Ya artinya apa? Artinya begini. Kita mau pakai undang-undang atau pakai sewenang-wenang, itu saja. Saya serahkan kepada pimpinan. Ini kita bisa jalan ya. Kalau nggak bisa jalan, kita bubar aja. Harus ada ketegasan di sini. Kita pakai undang-undang apa sewenang-wenang? Pak, yang punya kewenangan nanti Menteri Dalam Negeri Pak. Kami punya kewenangan pada Bapak. Pak Dirjen, saya mau klarifikasi sedikit, boleh Pak Dirjen? Bentar. Kami kan berusaha memediasi Pak, mengoptimalisasikan proses ini. Kita ingin melakukan pembelajaran bagaimana memperbaiki negara ini. Kami menghormati Dewan, kami menghormati eksekutif, Mendagri punya kewenangan. Harus ada keputusan. Keputusan administratif dan atau keputusan politik. Tapi kami mencoba mendorong ini Pak, pada Bapak. Nah, kita kembali Pak dulu, pagi, sahabat saya itu orang baik. Jadi begini Pak, sekarang skenario-nya, kita punya konflik 15 hari. Kami sudah ada tayangan itu, Pak. Kemudian ada yang juga sudah kita terima yang kemarin Kornel katanya 11-12 yang namanya Wahyu. Sekarang kalau kita mau buka, kita buka begini, kayak tadi Pak. Apakah yang itu nanti akan diinsert ke ibadah ini? Kira-kira gitu, Bapak sepakat? Atau pilihannya kita evaluasi dengan apa yang memang disampaikan. Terbuka dua. Kalau ternyata opsi pertama, kalau opsi pertama kemudian kita ini,
Artinya Bapak tidak masih punya ruang, Pak. Kakak kan tidak ada ruang itu. Belum sampai, Pak. Karena nanti terhitung tanggal 13 Maret, 13 Maret. Ada ruang Bapak untuk kami. Catatan kita semua itu, kalau nanti coba kita insert itu, wajib disesuaikan dan disempurnakan dengan apa yang dicatatkan oleh sekarang. Bapak punya waktu 2 hari. Bahas itu bersama lagi. Antara kalian dengan DPRD dalam hal ini PAPD dan Banjar. Tidak dalam paripurna, Pak. Nanti kewajiban yang namanya hasil pembahasan itu kesepakatan Bapak antara dengan Banjar sampaikan pada sidang paripurna berikutnya. Jadi sebetulnya opsi-opsi itu masih ada, Pak. Ayolah, kalau boleh kami mendorong untuk menjadi peraturan daerah. Kalau masih boleh, Pak, uang itu masih ada, Pak. Kita dengar. Ya. Nah, sekarang tinggal kesepakatan. Tinggal kesepakatan. Sepakat kita untuk lanjut untuk melakukan evaluasi. Kemudian yang tadi menjadi harapan Bapak untuk sekian tadi khusus belanja mau di-insert di budgeting atau bagaimana? Tapi Bapak constraint waktu. Ya, jadi di sana nanti kita bekerja, tapi kami akan optimalkan mediasi ini, Pak. Optimalkan mediasi, jadi masuk terbuka semua beberapa opsi, ya kan? Jadi kan kita musyawarah mufakat, Pak, konsensus, gitu, ya. Kita mencermati boleh. Tapi tetap ada. Karena tadi Pak Sekjen mengatakan, Pak Menteri lah, escape klausulnya apa mungkin? Eselon S. Baik Pak Sekjen, saya kembalikan kepada Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Saya kira tambah waktu pun nggak akan ketemu kalau hari ini. Menurut saya disepakati soal urutan surat itu kan nggak ada. Karena kita bikin surat, kita bilang dari terus urutan surat itu nggak ada. Saya kira daripada nanti buang-buang waktu lagi ini, sebenarnya ini seperti ini. Kan masih ada waktu lagi, stop dulu. Kalau investasi kan stop dulu. Waktu panas stop lagi. Saya kira stop dulu lah, percuma Pak. Ya, karena masing-masing Pak Gubernur tadi mengatakan sudah ada institusi input, gitu ya. Terus saya bilang ada surat dari Ketua DPRD bahwa dia disampaikan itu tidak betul. Nah ini saya kira kita masing-masing mesti menghargai. Ya sikap Gubernur kita hargai, surat DPRD juga kita hargai. Saya kira sangat baik. Terima kasih. Pak Sekjen, sebelum saya menambahkan Pak Sekjen sebagai sebuah klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur. Saya perlu sampaikan di sini bahwa urut-urutan semuanya disepakati bersama. Harusnya yang Pak Wakil Gubernur katanya usulannya harus dimasukin pada mus, harusnya memang dibahas bersama. Kita tuh udah bahas bersama Pak Mus, usulannya lewat. Jadi memang saya bingung, semua sudah disepakati berdasarkan urutan bersama. Dibahas pun disepakati berdasarkan urutan dan waktunya bersama. Ditentukan oleh semua SKPD dan kita. Jadi maksud saya bahwa persoalan yang kita sampaikan sudah sesuai dengan aturan yang urutan pertama kali ini disampaikan bersama, gitu ya. Yang punya belanja yang tadi Pak disampaikan. Jadi menurut saya ini saya cuma mengklarifikasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur bahwa memang Pemda sepakat tentang itu. Harusnya kalau memang mau dibahas dari atau beda dari pertama pembahasan sudah disampaikan. Kita berbeda metode nih, tidak begini. Tapi memang metodenya sama seperti yang zaman dulu. Ditandatangani bersama dokumentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati. Saya kira memang ini sekali lagi forumnya kan forum mendampingi mengevaluasi. Dalam proses mengevaluasi melakukan klarifikasi. Proses evaluasi ini kami diberikan waktu sampai hari ini. Saya setuju Pak Taufik, ya kita stop. Tapi sebelum saya stop,
Ya. Ini proses yang saya sampaikan tadi bahwa Mendagri itu punya waktu sampai tanggal 13 Maret. Karena guidance-nya itu adalah normanya sudah ada evaluasi seperti itu. Kalau kami tidak lakukan Pak evaluasi, yang disampaikan itu punya kekuatan hukum. Nah, itu kami lakukan. Kami teruskan, kami sudah rekam semua klarifikasi ini baik dari Dewan maupun dari pemerintah daerah. Saya kira rekaman ini kami miliki, tentu kami akan lakukan pengkajian-pengkajian evaluasi. Saya kira demikian, dan sebelum saya tutup forum klarifikasi ini, saya minta Pak Ketua dan Pak Gub menyampaikan catatan-catatan akhir. Ya, terima kasih Pak Presiden. Saya langsung saja. Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak melakukan diskriminasi meminta SKPD tidak menginput hasil pembahasan. Ya Pak Haji dulu. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba nggak tahan kalau sesuai. Ya nggak tahan. Ada saudara nggak tahan? Ya ini kan setelah dikumpulin kemarin, Pak. Oh enggak. Bapak ngumpulin orang. Makanya saya katakan. Bapak ngumpulin betul. Bapak ngumpulin ulang. Betul. Untuk menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya sekarang mau sewenang-wenang atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas beli UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta? Jawab. Saya kira Pak Gubernur, saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak. Itu hormat Pak Gubernur. Jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Anda itu gubernur, bukan preman Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Anda yang pimpinan, Saya minta tolong, ini rapat kita. Pak Gubernur dan teriak-teriak mengenai kebiasaan dari daerah. Saya kira Tapi sudah. Saya Pak Gubernur, saya jangan gitu dong. Gubernur apa preman? Saya mohon. Saya mohon. Goblok, saya apa itu? Saya mohon kita rapat dengan ya. Saya mohon sekali lagi, ini saya katakan proses evaluasi, klarifikasi untuk kami dapatkan masukan-masukan. Saya kira demikian. Saya kira kami sudah cukup dengan materi-materi yang Ibu Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh DPRD, SKPD, dan saya sekali lagi terima kasih. Proses kita akan kaji seterusnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada usulan dari kita terus disepakati.
Gue sebenarnya nyari Kemendak. Turun dulu. Apa nama? Pak Taufik dan Pak Dul itu meminta untuk rapat klarifikasi media ini di DPR itu tidak diteruskan. Ya. Satu. Yang kedua disampaikan juga oleh Sekjen bahwa APBD itu cuma satu, oke? Yaitu yang diserahkan oleh pemerintah provinsi melalui surat dan karena di dalam APBD itu harus mengandung 3 komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan yang dikirim oleh Dewan itu DPR itu cuma masalah jadi bukan APBD. Oke? Sehingga yang dibahas dan dievaluasi oleh Kemendagri itu adalah APBD itu yang lengkap ya. Oke ya. Solusi yang ditawarkan Pak. Kenapa Pak tadi Pak? Artinya gitu Pak. Kepercayaan dan harus segera diselesaikan. Sehingga ada beberapa opsi tetap yang akan disampaikan, kita ingin ini menjadi tetap raperda. Artinya raperda itu ya ada komunikasi, ada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Oke. Tapi kalau ini ada ketidaksepahaman misalnya ya, kemudian Kemendagri akan memberikan keputusan ya, berdasarkan hasil evaluasi. Nah, kalau memang tidak bisa diperdakan, maka cara satu-satunya dikeluarkan Pergub. Berarti 2014 Pak. Kapan Pak? Tetapi ini kapan Pak? Tetapi ini kapan Pak? Paling lambat gitu ya, tanggal 1 April sudah selesai semua dan APBD paling tidak 24 Maret ini ya. Soal pemicu deadlock yang tadi apa ya Pak? Pemicunya apa?